ekor buaya waktu itu di bawah kapal. Nah, buaya itu lumayan besar lah waktu itu. Sampai mereka bertahan waktu itu sampai pukul 4 petang. Tapi di antara pukul 4 petang itu pukul 1 siang itu memang keajaiban. Pada saat mereka waktu itu lapar, haus, itu satu tandan kelapa muda hanyut di samping mereka. Isi 7 buah. Dengan buah kelapa yang 7 buah itu mereka makan, mereka sampai. Hah? Enggak, pohon kelapa entah dari mana itu buahnya satu tandan hanyut. Itu pada waktu itu memang keajaiban itu datang pada saat itu, nggak ada yang ganjil pada waktu itu. Nah, termasuk pada saat 59 orang itu diantaranya itu ada budak-budak umur 5 bulan waktu itu. Di atas rumah ini ada anak-anak yang cacat waktu itu, ada orang tua. Jadi alhamdulillah semua mereka itu selamat. Ya, dan sebelumnya itu 10 hari sebelum tsunami itu memang ada tanda-tanda yang memberitahukan bahwa akan terjadi tsunami. Tanda di sini, nah, itu pada saat itu kebetulan hari Jumat itu 10 hari sebelum tsunami. Itu datang satu orang tua, mata sebelah, dia buta sebelah, datang ke rumah ibunya. Dia minta sedekah. Jadi setelah minta sedekah, datang ibu itu dikasihlah uang Rp1.000. Saat dikasih uang Rp1.000 itu kakek itu tidak mau terima ya. Ya pikir ibu ini, oh ini mungkin sedikit uangnya. Diambil lagi uang Rp5.000 lebih besar. Kayak itu nggak mau terima juga kakek itu. Saya nggak mau terima, nah. Saya bukan ini yang saya minta uang Rp50. Kalau uang Malaysia itu sekitar 5 sen lah itu. Pada saat itu carinya kan susah uang 5 sen tuh. Mbak, uang kecil sekali. Uang koin. Koin. Okay. Dicari sama ibu itu dapat uangnya 50 sen. Jadi ibu itu balik tanya sama kakek ini, jadi kakek untuk apa uang 50 sen? Saya enggak bina masjid, kata kakek. Bina masjid. Ya. Jadi kakek ibu ini merasa ini kakek ini apa orang waras atau udah gila gitu. Jadi bisa selesai uang 50 sen bina masjid, kata ibu ini. Insya Allah, kata kakek. Itu kakek itu bilang lagi, tolong anak hati-hati, kita akan terjadi musibah yang sangat besar. Jadi ibu itu tidak terpikir tsunami, yang dia pikir waktu itu kami Aceh ini kan lagi konflik kan itu, lagi ini mungkin akan terjadi perang yang dahsyat. Minta izin kakek itu, pergi ke rumah ibu ini, kebetulan rumah ibu ini itu adik kakak dia dengan nggak punya uang 50 sen tadi, uang lain nggak mau, harus uang 50 sen tuh. Nah, itu pergi ada 4 rumah di sini. Pulang kakek itu kebetulan ibu ini punya 1 keping lagi uang 50 sen. Dia kasih ke adiknya sini. Itu dikejar kakek itu, udah hilang kakek itu. Tapi selepas tsunami, saat kakek itu datang berkunjung ke rumah yang ada di sini 4 rumah itu, alhamdulillah semua rumah itu selamat. Rumah lain itu hancur, rumah yang ada di kunjung kakek itu selamat semua, termasuk pemilik rumahnya. Jadi di sini ada orang ini ada 4 rumah yang selamat. Ini itu depan sampingnya lagi. Kalau rumah lain tuh nggak selamat, maknanya arus tuh sangat dahsyat lah. Memang arus sangat dahsyat, cuman pada waktu itu kalau kita selamat itu bukan karena kita orang kuat, bukan karena rumah itu kuat, bukan itu karena kuasa Allah aja.
posisi saya pada waktu itu kan selamat di atas air berenang. Itulah pada saat itu memang kita yang tidak sanggup, kita pikir gempa itu kan sangat dahsyat. Jadi selepas gempa itu tidak langsung tsunami dia. Itu ada tenggang waktu sekitar 15 atau 20 menit. Jadi kalau kita tahu sebenarnya selepas gempa itu, sebelum tsunami itu ada tanda-tanda yang perlu kita lihat. Nah, itu pertama itu air laut itu, air sungai itu kering. Nah, ditarik ke laut kering, air itu, ikan itu melompat. Yang kedua itu binatang ternak itu seperti sapi, kerbau, kambing itu larinya bergerombol dia ke arah gunung kan. Yang ketiga itu burung camar itu terbang ke arah gunung. Nah, cuma itu tsunami belum sampai dia udah lari dulu. Itulah korban itu sebenarnya bukan dari air tsunami semua. Pada saat orang berteriak selepas gempa itu, orang berteriak air laut naik. Di situ korban udah beribu pada waktu itu. Itu subhanallah, pada saat itu saya lihat pemandangan tidak sanggup sebenarnya kita. Itu waktu orang berteriak air laut naik, itu air laut naik, orang berjalan lari di jalan itu penuh jalan. Itu mobil yang arah dari pinggir pantai itu dilanggar orang itu, subhanallah, jalan ini udah penuh dengan darah. Begitulah pada saat itu kalau kita lihat pemandangan luar biasa. Itu yang budak-budak menangis cari ibunya, yang ibu-ibu sibuk cari anaknya, kehilangan anak. Pada saat itu memang seperti hari kiamat. Pada saat saya lari itu, anak saya entah di mana, istri saya entah di mana. Lari saya itu di jalan itu, subhanallah, itu darah. Pada saat itu kita memang nggak peduli sama mereka. Kita untuk diri kita sendiri aja pada waktu itu entah kayak mana. Istri anak selamat kan? Ya, pada saat saya lari itu diterpa saya kita dengan air. Pada saat kita timbul di atas air pegang puing kayu itu, ada satu anak budak itu umur 7 tahun minta tolong. Saya bantu, saya ambil budak, pegang di bahu. Itu berenang, kami naik ke atas lubung rumah orang. Sampai di atas lubung rumah orang itulah baru budak itu tadi bicara dengan saya. Budak yang saya tolong dalam air tadi. Kek, kata dia, saya boleh ikut kakek. Mungkin ibu saya dengan ayah saya tidak ada lagi. Subhanallah, nanti pada saat itu saya menangis, teringat anak saya kayak mana, istri saya kayak mana. Pada saat saya lari tadi saya nggak teringat siapa. Itulah. Itu pada saat itu kita lihat pemandangan di atas air ini udah laut semua sih. Udah laut semua itu. Orang yang patah leher, yang patah tangan, subhanallah, nggak sanggup kita lihat. Orang yang minta tolong, nggak bisa kita berenang di atas air itu penuh dengan sampah. Wah, kalau kita selamat pada waktu itu memang bukan karena kita orang kuat, bukan orang kita pandai, tapi itu semua pertolongan Allah. Wah, bertahan kami di situ sampai pukul 3 petang. Baru kami turun, waktu itu air masih turun. Dari jam berapa, Pak? Dari pagi pukul 9 pagi sampai pukul 3 petang. So, pada saat saya turun ya ke air tuh, itu di situ luar biasa, subhanallah. Itu mayat semua itu nggak berbaju dia, nggak berpakaian, semua hitam. Tapi yang luar biasa, saat saya ketemu budak-budak itu putih bersih, tidak berlumpur ya. Sampai takut kita untuk kasih naik. Itu yang bisa kita ambil waktu itu kan, ambil mayat taruh di atas sampah-sampah itu. Jangan tertanam dia dengan sampah. Jalan-jalan saya kira-kira 15 menit saya jalan.
itulah subhanallah pada saat itu apabila kita bisa berbuat untuk orang lain pada saat itu Allah balas pada waktu itu juga. Jumpa dengan anak saya, istri saya tuh di atas batang kelapa lagi panjang. Subhanallah pada saat itu memang saya nggak sanggup lagi jalan. Yang saya pikir mereka nggak ada lagi, Allah masih kasih selamat. 2 orang anak dengan istri saya di atas batang kelapa lagi panjang. Nah, pada saat itu saya tanya anak kita satu lagi mana, nggak tahu kemana, lari ke arah lain, hilang sampai sekarang nggak berjumpa. Umur dia waktu itu 14 tahun laki-laki. Ya kalau kita bilang meninggal mungkin kita tahu mayatnya atau pupuknya. Kalau dia pun masih hidup kita tahu di mana tempatnya kan, tapi kita udah ikhlas. Itu memang semua milik Allah. Oke, terima kasih banyak Pak Cik.